Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan yang sehat walafiat dan tentunya dalam keadaan yang bersemangat untuk belajar. Pada kesempatan video kali ini, insya Allah kita akan lanjutkan kembali materi kita. Kalau yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai toharoh dan juga macam-macam najis, maka pada kesempatan video kali ini, insya Allah kita akan lanjutkan membahas mengenai hadas. Oke, hadas. Ya, apa yang dimaksud dengan hadas? Hadas adalah suatu kondisi tidak suci atau keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh melakukan ibadah seperti sholat, tawaf, ya, kemudian baca Quran dan ibadah-ibadah lainnya yang mengharuskan dalam kondisi suci. Nah, kalau sebelumnya kita bahas mengenai najis, nah apa bedanya antara hadas dengan najis? Kalau najis itu adalah objek bendanya, misalkan kotoran, ya, darah ataupun nanah, benda-benda inilah yang disebut sebagai najis. Sedangkan hadas adalah kondisinya, ya, kondisi atau keadaan orang tersebut yang tidak suci. Misalkan ketika seseorang buang air kecil, maka air kencingnya itu adalah najis, orangnya hadas, ya. Orang buang air besar, kotorannya najis, orang tersebut hadas, ya. Jadi bedanya najis dengan hadas adalah kalau najis adalah bendanya, kalau hadas adalah kondisi orang tersebut. Nah, makanya berbeda cara mensucikannya. Kalau najis disucikan dengan cara dicuci sesuai dengan tingkatannya. Kalau yang mukhafafah cukup disemprot saja kemudian dilap selesai. Kalau yang mutawasitoh dicuci menggunakan air mengalir. Kalau yang mughalazah dicuci dengan air mengalir 7 kali dan 1 kali dicampur menggunakan tanah. Nah, kalau hadas, ya, cara mensucikannya tergantung dengan hadas tersebut. Kalau hadasnya hadas kecil, maka disucikan dengan cara berwudu. Kalau hadas besar, disucikan dengan cara mandi janabah. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai hadas kecil. Ya. Jadi hadas kecil adalah kondisi di mana seseorang, ya, seorang muslim dalam kondisi tidak suci dan menyebabkan dia tidak boleh melakukan sholat. Ya. Contoh misalkan ketika seseorang keluar sesuatu dari 2 jalan. Ya. Ketika seseorang mengeluarkan sesuatu dari 2 jalan, maksudnya adalah dari depan atau dari belakang, alias buang air kecil ataupun buang air besar, maka dia dalam keadaan hadas kecil. Ya, jadi contohnya adalah buang air kecil, buang air besar atau buang angin, ya, buang gas, maka dia dalam kondisi hadas kecil. Ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila seseorang dalam kondisi hilang akal. Ya, hilang akal di sini artinya adalah seperti pingsan, tidur, ya. Itu dia merupakan kondisi di mana seseorang menjadi berhadas kecil. Tidak boleh sholat kecuali sudah bersuci. Kemudian yang ketiga, teman-teman, adalah ketika bersentuhan kulit dengan lawan jenis.
pun termasuk ke dalam hadas kecil. Meskipun memang ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan kalau bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya itu tidak membatalkan wudu, tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang kita anut di Indonesia, yang dianut oleh sebagian besar muslim di Indonesia, Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya bersentuhan kulit dengan lawan jenis tanpa adanya penghalang, yaitu tanpa adanya baju, ya, bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, maka itu membatalkan wudu, ya, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Ya, sekali lagi, menurut mazhab Imam Syafi'i, meskipun tidak sengaja bersentuhan kulit dengan lawan jenis tanpa adanya penghalang dan dia adalah bukan mahram kita, maka itu membatalkan wudu. Oke? Nah, yang keempat yang termasuk ke dalam hadas kecil adalah ketika seseorang memegang hubul ataupun dubur. Ya. Ketika seseorang memegang kemaluannya, ya, baik yang di depan ataupun yang di belakang, yaitu hubul yang di depan, dubur yang di belakang, maka itu juga termasuk ke dalam hadas kecil. Meskipun tidak buang air kecil ataupun buang air besar, ya, tetapi ketika seseorang memegang hubul dan duburnya, maka itu sudah termasuk ke dalam hadas kecil. Ya. Jadi ketika seseorang melakukan 4 hal ini, maka dia berhadas kecil. Dan ketika dia berhadas kecil, dia tidak boleh melakukan ibadah seperti sholat, tawaf, memegang Quran dan lainnya, kecuali sudah berwudu, sebagaimana dalilnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Yang ada Al-Quran atau ada bukunya boleh dilihat, Al-Maidah ayat 6. Saya akan bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga ke siku. Lalu usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu hingga kedua mata kaki. Apabila kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka apabila tidak ada air, maka diperbolehkan bagimu untuk bertayamum dengan debu yang baik. Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Hal ini juga selaras dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Al hadis rawahu Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima, Allah tidak menerima salat di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Hadas di sini yang dimaksudkan adalah hadas kecil, ya, yaitu keempat hal ini. Ketika seseorang mengalami atau dalam keadaan 4 hal ini, maka ketika dia hendak sholat, hendak tawaf, hendak menyentuh atau membaca Al-Quran, maka diharuskan untuk bersuci dengan cara berwudu. Ya, jadi hadas kecil ini, keempat hal ini disucikan dengan cara berwudu. Bagaimana cara berwudu? Wudu kita sudah lakukan setiap hari, insya Allah, ya. Setiap kita sholat pasti kita berwudu. Tapi wudu yang benar adalah wudu yang memenuhi rukun-rukunnya. Adapun rukun wudu berjumlah 6. Ya. Rukun wudu ada 6. Satu adalah membaca niyat.
Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh tangan sampai dengan siku. Lalu yang keempat adalah mengusap kepala. Kemudian yang kelima adalah membasuh kaki. Dan yang terakhir, yang keenam adalah dilakukan secara tertib atau berurutan dari 1 sampai 6, tidak mengacak ya. Jadi rukunnya yang wajib daripada wudhu adalah 6 ini. Yang pertama, kita membaca niat ya, niatnya dalam hati, tapi kalau dilafazkan maka niatnya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah ya. Nah, batasan wajah adalah dari tumbuhnya rambut sampai ke bawah dagu sini ya. Jadi ini harus terusap semua. Setelah wajah, kemudian mengusap tangan sampai siku ya. Jadi tangan sampai siku, jangan setengahnya saja. Kemudian mengusap kepala. Nah, kepala ini bisa semuanya atau bisa sebagian saja. Lalu selanjutnya membasuh kaki sampai mata kaki ya. Jadi kakinya dibasuh sampai mata kaki, dan yang terakhir tertib dilakukan secara berurutan. Baru sunnahnya ditutup dengan berdoa. Inilah 6 hal yang merupakan rukun wajib dari berwudu. Adapun berkumur-kumur ya kan, membersihkan hidung, istinsyak dan istinsyar, kemudian membersihkan telinga ya, itu adalah sunnah-sunnah dalam berwudu. Yang namanya sunnah boleh dilakukan, boleh tidak, tapi sebaiknya dilakukan karena akan mendapatkan pahala. Tapi seandainya misalkan dalam kondisi kemarau, air cuma sedikit ya, atau mungkin kita benar-benar sedang berada di padang pasir ya maksudnya, kemudian air untuk berwudu kita cuma punya 1 botol gitu ya, tidak kurang tidak lebih, maka ya cukup dengan 6 ini saja ya, 6 rukun ini saja wudunya sudah sah. Tapi kalau dalam kondisi normal, apalagi kita di Indonesia, insya Allah air melimpah ya, maka alangkah lebih baiknya berwudu dengan disempurnakan sunnah-sunnahnya. Baik, inilah pembahasan mengenai hadas kecil. Insya Allah nanti lebih lengkapnya lagi kita akan bahas di dalam forum Zoom meeting. Adapun sebagai pengantar, insya Allah ini sudah cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti japri melalui WhatsApp pribadi Ustaz. Baik, ini saja teman-teman video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Mari bersama-sama kita akhiri video kita kali ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.